kita sedang berada di kota wisata Bukit Tinggi. Kita sedang menuju rumah kelahiran Bung Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelum lanjut, tidak lupa kami doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Anda melanjutkan videonya, silakan Anda subscribe dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Saat ini kita sudah sampai di depan rumah kelahiran Bung Hatta ya. Jadi sesuai dengan papan nama yang ada di sini, rumah ini sudah dijadikan museum yang dikelola oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Disinilah dilahirkan seorang tokoh nasional yang bernama Muhammad Hatta, yang merupakan putra Minangkabau yang lahir di Kota Bukit Tinggi. Sebelum kita masuk ke ruang utama, di sebelah kiri kita terdapat ruang belajar. Ruangan inilah yang dipakai Muhammad Hatta sewaktu kecil untuk belajar dan membaca buku. Lanjut kita masuk ke ruang tamu ya. Ruang tamu ini begitu luas. Di samping kiri dan samping kanan dari ruang tamu ini terdapat dua buah kamar tempat tidur atau yang ditinggali oleh dua orang paman dari Bung Hatta, yaitu Mama Soleh dan Mama Idris. Sekarang kita masuk ke kamar paman beliau yang bernama Mak Idris. Ini adalah kamar tempat tidurnya Mama Idris, yang mana di dalam ruangan ini terdapat lemari pakaian dan juga tempat tidur. Di depan tempat tidur ini terdapat sebuah sumur tua ya. Coba kita lihat, ini ada di depan kita. Ini adalah sumur tua yang sudah ditutup dan tidak dipergunakan lagi. Sekarang kita lanjut ke kamar yang berada di sebelah kiri dari ruangan tamu. Kamar ini adalah kamar dari paman beliau yang bernama Mak Soleh. Jadi inilah kamar Mak Soleh. Di sini terdapat satu buah lemari dan satu buah tempat tidur. Kita lanjut ke halaman belakang. Di belakang bangunan rumah ini terdapat satu buah bangunan yang terbuat dari beton ya. Di samping bangunan ini juga terdapat dua buah lumbung padi. Ini berguna atau berfungsi sebagai penyimpan padi setelah panen dari sawah. Kemudian di sini juga terdapat kamar bujang. Kamar inilah yang dipergunakan oleh Muhammad Hatta sebagai tempat tidur ya. Tapi kebiasaan orang Minang, anak laki-laki tidurnya di surau, jadi kamar ini jarang dipakai oleh Muhammad Hatta.
Kita lanjut ke ruangan yang berada di sebelah kamar bujang. Ini merupakan ruang dapur. Nah, ini dipergunakan untuk memasak makanan. Di sini kita lihat masih tersimpan peralatan dapur yang masih asli. Inilah yang digunakan Muhammad Atta bersama nenek dan kakeknya sewaktu masih tinggal di kota Bukit Tinggi. Kita lanjut ke lantai 2. Jadi ini ada jenjang ya untuk menuju lantai 2. Di bawah jenjang ini terdapat ruang makan. Di sini tempat makan itu terdapat sebelum naik ke lantai 2. Yuk kita lanjut naik ke lantai 2. Saat ini kita sudah berada di lantai 2 ya. Ini adalah poster dari Muhammad Atta. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian yang di depan kita ini adalah kamar dari kakek dan nenek beliau ya. Ini kamar yang didiami atau di tempat tidur dari kakek dan nenek dari Muhammad Atta, yaitu neneknya bernama Aminah dan kakeknya bernama Ilyas Marah. Ini adalah kamar kakek dan nenek dari Dr. Muhammad Atta. Baringin dipakat nakai dilaman kan tuan agari tuan airi manyokini lari sawah. Sekarang sampailah kita pada sebuah kamar yang sangat bersejarah bagi Republik Indonesia. Disinilah dilahirkan seorang putra terbaik bangsa yang bernama Muhammad Hatta. Beliau adalah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di kota Bukit Tinggi. Saat ini kita berada di halaman samping dari rumah kelahiran Bung Hatta. Di sini kita bisa melihat ada kandang kuda dan juga ada bendi ya. Dan yang sangat terkesan bagi kita di sini masih kita temukan sebuah bendi yang disebut dengan bendi bugih ya. Bendi yang tidak punya atap dan pada zaman dahulu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu atau orang terpandang ya. Jadi bendi bugih inilah yang dipakai oleh nenek dan juga paman dari Hatta ya. Jadi bendi ini disebut dengan bendi bugih. Dan di depan kita ini adalah sepeda ontel yang dipakai oleh Muhammad Atta waktu kecil ya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi keluar.
karena kita sudah mengekspos semua tentang rumah kelahiran Berharta. Demikian saja video kita kali ini ya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi hiburan bagi kita semua ya. Salah dan janggal dalam penyampaian kami mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.